Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Bu Oke. Ida sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Pagi ini sudah bisa datang di pertemuan kelompok nggih. Nah, karena memang pertemuan kelompok kita di era new normal, ngerti nggih Bu new normal nggih? Di era new normal karena adanya Covid nggih Bu. Nah, kita sekarang mengadakan pertemuan kelompok lagi. Jangan lupa harus memakai masker. Sudah cuci tangan Bu? Sudah. Oh pinter. Nanti kalau ketika sampean keluar jangan lupa cuci tangan sering-sering nggih. Bawa hand itu ya Bu, hand Apa itu, Bu? Hand Suara paham hand sanitizer. Ya pinter Bu, jangan lupa Beli dibawa. itu, Bu. Nggih, jangan hanya ibunya saja yang bawa, anaknya Iya, juga Bu, kemana-mana dibawa anaknya, nggih Bu ya. nggih. Juga diajari anaknya di rumah untuk sering-sering cuci tangan. Tangan. Oke, kita mulai sekolah. Sudah lama tidak pernah sekolah nggih Bu. Sampai kangen nak sama Nggih, sudah. sama Bu Ida coba. berurusan aja Bu. Alhamdulillah. Bu, saya gemukan. Berisi lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Sudah laporan kemarin? Sudah. Alhamdulillah, berarti nanti kita mutakhirkan kembali nggih Bu. Oke. Oke. Nah, karena sudah lama tidak pernah pertemuan kelompok, tidak pernah mengadakan FDS ataupun sekolah nggih Bu, saya ingin mencoba kembali. Sampai masih ingat nggak dulu waktu pertemuan kelompok terakhir P2K2 terakhir, coba kita membahas apa kemarin Bu? Coba dieling. Oh, jomong eling terasi mawon nggih. Ayo diingat-ingat kembali ada apa saja. Napa Bu? Tentang pengasuhan? Pengasuhan apa Bu? Pengasuhan anak, nggih. Nah, apalagi Bu yang kedua, modul kedua yang sudah kita kita bahas di pertemuan yang terakhir kemarin tentang Memahami perilaku anak. oh pintar, oh Oke. berarti akan memahami Oke. perilaku anak. Sudah dipraktekkan di rumah Bu? Sudah. Adakah di sini yang belum mempraktekkan di rumah Ibu? Walaupun sekecil apapun harus dipraktekkan. Sudah Bu. Sudah, alhamdulillah pinter pokoknya KPM Pulau. Nah, kita di sini sekolah PKH ini saya tidak mau menggurui sampean. Saya sudah tahu sampean itu lebih berpengalaman daripada saya nih Bu. Kita belajar bersama-sama untuk menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak kita. Ngoten nggih? Nah, pembahasan kali ini yaitu tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Ada enggak di sini yang punya anak usia dini, Bu? Saya Bu. Ibra. Oh, Ibrahim mau TK apa sudah TK, Bu? TK nol kecil. Oh, nol kecil, Bu Ria. Nggih, Nadine Bu, nol besar. Nol besar. Ada dua orang anak, dua orang anggota. Napa, Bu? Lulus tahu tempoan kelas tunggal. Oh, pun SD berarti nggih. Nggih. Oh, nggih. Balita, Bu. Balita masih. Waduh, ini balita. Nambah lagi nggih, Bu? Keren. Oh, pentingnya anak di usia dini. Nah, sebelumnya mari kita buka buku sing sampean betul. Coba Bu, dibuka di halaman 52. Halaman 52. Nah, praktek komunikasi efektif dengan anak. Coba diamati gambar yang nomor 1, Bu. Ibu Lili tampak antusias menyambut Agus. Nah, gambare niku enten ibu-ibu, enten yogane buru wangsul sekolah. Disambut dengan pelukan hangat, disambut dengan kegembiraan, nah kebahagiaan. Coba ibu-ibu di rumah, nek anaknya baru datang sekolah, dipeluk apa diesemi apa dibesengut Ibu? Dipeluk. Ada lagi. Bu, yogane sing aku isin Bu. Napa? Ibu iki wis gede ana Bu. Oh, walaupun tidak dipeluk Bu, tapi dikasih senyuman kepada anak. Ngoten nggih? Ya. Nah, tapi Bu kadung ning misalkan sampean mawon kula sambut, kula dugi ngamuk-ngamuk teng sampean. Bagaimana perasaannya sampean, Bu? Berangkat. Nah, sama juga dengan anak.
Jika pulang sekolah, sambutlah dengan pelukan hangat. Oh, coba Bapak mawon nggih. Nggih, dipeluk yang hangat. Apalagi anak usia dini. Anak usia dini itu butuhnya yaitu kesenangan dan kasih sayang. Apalagi pendidikan nomor 1 itu bukan di sekolah saja nggih Bu, tapi di rumah. Oke, ada lagi gambar kedua Bu. Ibu Lili bertanya pada Agus yang baru pulang sekolah, apa kabar nak? Bagaimana di sekolah hari ini? Coba sampean tenggrian apa ngoten? Paling teko-teko iki teko salino ngoten Bu. Bagaimana? Orang nyelengkrak, buka kelambi langsung buat. Oh begitu. Terus bagaimanakah sikap ibu untuk menanggapi itu? Ngamuk Bu? Moreng-moreng. Rada moreng-moreng. Tambah-tambah Nah, peteng Bu emosinya. besok coba dirubah lagi Bu, nggih. Nggih. Ditahan ketika ajenge emosi, ditahan dulu. Karena anak yang seperti itu Bu butuh perhatian, nggih. Bukan Nggih. marah-marah nanti akan membekas di hatinya, nggih. Nah, cerita yang ketiga Bu, Agus menceritakan tadi ia senang karena belajar tentang hewan air. Ia juga mendapat tugas kelompok untuk menuliskan jenis hewan air yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Nah, Ibu Lili bertanya, siapa saja teman kelompok Agus? Agus menyebutkan beberapa nama. Lalu Ibu Lili berkata, kamu pasti bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Nah, Bu, Tenggeriyo di rumah, kalau anaknya punya PR, digarapaan, ditulungin apa pundi Bu? Dibimbing. Dibimbing ya. Dirancani, Bu. Oh, direncangi nggih Pun. Berarti memang anak itu usia dini itu butuh perhatian khusus nggih Bu. Nah, karena karakter anak nanti akan dibentuk dari usia dini. Betul nggih Bu? Nah, coba kalau di rumah, pengasuhan yang dilakukan di rumah, apa saja yang dilakukan Bu? Coba seperti apa? Bapak nopo Tenggeriyo nulungi mengasuh Bu? Bagaimana? Kadang ngajari waktu NTPS. Oh iya. Kadang, nggih. Nggih, tanggapannya Bapak teng anaknya biasanya kepundi Bu? Nggih. Nggih, Sering ngoten memuji? niku. Oh Nggih, Oh. nggih. Ya. Kadang ketemu jengkele kadang nggih ngamuk. Ngoten nggih Bu. Ya diajari. sudah. Nyokane yo trotol. Jadi Ibu etong nggih Bu. oh begitu ya Bu, besok. Mana ngomong ngajar. Temenan iku. Nggih pun nggih. Berarti kalau sudah di rumah itu bukan hanya ibu yang berperan tetapi ayah juga harus berperan nggih. Omong ngono Bu, ambi bapak-bapak Tenggeriyo harus ikut menjaga anak. Nggih. Ya wis terus. Oke Bu, berarti di rumah tidak hanya ibu yang berperan nggih, harus ayah juga berperan Bu. Ngoten nggih Bu? Nggih. Kita sampaikan kepada bapak-bapaknya juga. Ojo mung ngene pecisnya. Wah, nggih. Karena di rumah itu yang berperan 2 orang. Ibu memberikan kasih sayang yang lembut, ayah memberikan ketegasan untuk kebutuhan sosial anak. Apalagi anak pada usia dini. Cilik-cilik ya Bu Ibrahim. Ojo mong lengket tambi mae, ojo mong lengket tambi ibu. Harus juga kepada ayahnya. Nggih, pun ngoten nggih Bu. Terus pendidikan itu Bu, pun di sekolahan nggih. Nah, anaknya Bu Yuris SD. SD, Bu. SD. Nadine, Bu, oh masih balita ya. Oke. Bahwa pendidikan itu sangat penting ya Bu. Semua anak itu mempunyai hak dalam pendidikan. Nah, terus orang tua juga harus mempunyai peran yang penuh untuk pendidikan dan memastikan anak itu ketika usia sekolah ya disekolahkan, PAUD ya Bu. Pendidikan Bu anak usia dini itu memang tidak terlalu penting ya karena memang masih kecil. Pendidikan usia dini bisa diperoleh dari rumah, tetapi Bu, ketika anak itu sudah bisa juga sudah sekolah di lembaga pendidikan usia dini, maka anak itu akan siap bersekolah ke jenjang
jenjang berikutnya seperti di SD, apalagi sekarang sudah dituntut nggih Bu. Memang sepertinya di TK atau PAUD itu tidak diperbolehkan adanya calistung. Cuma karena memang dituntut dalam SD nanti harus bisa membaca atau apapun. Nah, jadi kalau hanya di rumah bagaimana Bu? Dolan tok. Yaitu, maka dari itu untuk mempersiapkan anak ke jenjang selanjutnya diperlukan pendidikan. Tetapi Bu, ketika di rumah yang paling utama adalah pendidikan untuk dari orang tua nggih, diajari aturan-aturan ataupun diajari sopan santun itu nggih Bu. Jadi berguna untuk masa depan. Nah, dari sini ada yang ditanyakan Ibu. Mboten nggih. Nah, lek mboten yang punya anak usia dini dijaga baik-baik nggih. Di rumah yang masih balita ataupun yang masih hamil Bu Yuris dipersiapkan untuk masa depan anak yang lebih baik. Bu, saya tidak ada niat untuk mengajari, tapi apabila ada metode-metode baru, kita sharing bersama untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Oke, terima kasih Bu, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi